Eh, Untuk pertemuan yang ketiga, kita akan membahas modul yang kedua, yaitu model sistem, di mana kita akan merepresentasikan sistem tenaga listrik ke dalam bentuk rangkaian listrik, dalam bentuk bisa resistor, bisa induktor. Itu yang pertama. Kalau kita lihat dari komponen utama sistem tenaga listrik, itu kita bisa kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama pembangkitnya, yang biasanya menggunakan generator serempak. Kemudian yang kedua adalah saluran transmisinya, yang dipakai untuk mengirim energi listrik dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian yang ketiga, transformator, itu dipakai untuk melakukan perubahan tegangan, baik tegangannya dinaikkan ataupun diturunkan. Kemudian yang terakhir, beban. Jadi dari 4 komponen ini kita harus modelkan dalam bentuk rangkaian penggantinya atau yang mewakili dari 4 komponen tersebut. Rangkaian pengganti itu akan dipakai untuk menganalisis sistem tenaga listrik atau memodelkan sistem tenaga listrik dalam bentuk komponen-komponen rangkaian listrik. Kemudian untuk rangkaian pengganti yang digunakan adalah rangkaian pengganti satu fase. Meskipun sistem yang realnya itu sistem 3 fase. Kemudian kita mengasumsikan sistem analisis sistem 3 fase itu dalam kondisi seimbang dan dalam kondisi beroperasi normal. Artinya tidak ada gangguan, baik gangguan sesaat maupun gangguan permanen. Jadi pada saat kita menganalisis, itu asumsinya bebannya seimbang, RST. Jadi di saluran R, di saluran S, dan di saluran T itu seimbang. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi normal. Jadi itu yang perlu diingat bahwa rangkaian pengganti yang akan kita gunakan adalah rangkaian pengganti satu fase dengan nilai fase dan netral. Yang pertama untuk model generator serempak. Jadi biasanya sebuah pembangkit tenaga listrik itu menggunakan generator serempak, bukan generator induksi ya, karena pertimbangan teknis. Ya. Kemudian di sini ada 2 jenis rotor untuk generator serempak. Yang pertama adalah generator kutub bulat. Jadi rotornya nyaris berbentuk bulat. Kemudian yang kedua rotornya adalah kutub menonjol. Jadi ini yang dikatakan rotor. Jadi di sini ada 4 kutub. Ini yang dikatakan kutub menonjol. Kemudian yang tadi, yang pertama adalah dianggap kutubnya bulat karena relatif bulat. Hanya bagian-bagian kecil saja yang agak menonjol. Rotornya ini, jadi rotornya berbentuk bulat. Kemudian pada
analisis sistem tenaga itu kita asumsikan dalam keadaan steady state. Artinya dalam kondisi tegangannya stabil. Karena kalau waktu awal dihidupkan generator itu, maka akan terjadi lonjakan tegangan. Pada saat kita menganalisis sistem tenaga, kita asumsikan sudah dalam kondisi steady state. Kemudian karakteristik generator ya, dengan kutub menonjol itu mendekati karakteristik generator dengan kutub bulat. Jadi nanti kita menganggap generator sempak itu merupakan rotor dengan kutub bulat. Jadi itu yang kita asumsikan pada saat kita menganalisis sistem tenaga. Jadi seperti ini. Jadi kita langsung menggunakan rangkaian pengganti satu fasenya yang paling sederhana. Sebetulnya banyak yang lebih mendekati, tetapi untuk analisis sistem tenaga kita menggunakan rangkaian pengganti seperti ini. Jadi hanya terdiri dari dua komponen, yaitu sumber tegangan yang diberi notasi EF dengan reaktansi yang diberi notasi XS. S itu dari kata sinkron. Sehingga kalau kita lihat secara vektor untuk tegangannya, jadi di sini misalkan tegangan VT sebagai tegangan referensi, kita gambar di sini tegangan VT-nya. Kemudian karena ini induktor, maka arusnya tertinggal. Arus IA-nya tertinggal. Sehingga nanti kita bisa melakukan atau menghitung EF ya. Dengan cara EF adalah VT ditambah IA dikalikan ES. Dikalikan XS. Jadi seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah untuk memodelkan saluran transmisi. Jadi kalau kita lihat fisiknya, saluran transmisi bisa seperti ini. Ini gambar biasanya di buku-buku, ini gambar realnya. Dari saluran transmisi itu kita menggunakan rangkaian pengganti itu menggunakan bisa dua jenis ya. Yang pertama, kalau saluran transmisinya itu saluran transmisi pendek, artinya panjangnya kurang dari 50 km ya. Maka kita menggunakan atau memodelkan saluran transmisi itu berupa dua komponen, adalah resistansi dan reaktansi. Tapi nanti biasanya untuk lebih menyederhanakan, itu biasanya resistansinya itu dianggap tidak ada atau diabaikan. Nah, nanti kalau di sistem Jawa Bali itu ada berapa bus ya? Atau ada berapa mungkin juta kilometer ya saluran transmisinya, sehingga dengan mengurangi resistansinya saja itu akan jauh mempermudah analisis. Jadi itu kalau salurannya pendek. Jika salurannya panjang, maka ada tambahan kapasitor di sisi kirim dan di sisi terima. Jadi kalau salurannya panjang, misalkan sampai 150 km, maka efek kapasitansi itu perlu dimasukkan.
Jadi biasanya hanya dua yang dipakai, yaitu saluran transmisi menengah dan saluran transmisi pendek. Meskipun ada juga saluran transmisi yang panjang, misalkan sampai 500 km, itu biasanya jauh lebih ini untuk dimodelkan menggunakan saluran transmisi menengah itu kurang tepat. Tapi biasanya di analisis sistem tenaga itu hanya dua model ini yang biasanya dipakai. Saluran transmisi pendek dan saluran transmisi menengah. Kemudian untuk trafo, saya langsung ngambil yang paling sederhana, karena ini yang akan dipakai nanti dalam analisis aliran daya. Kita hanya memodelkan dalam bentuk reaktansi ekivalennya, dengan mengabaikan resistansi ekivalennya. Jadi trafo yang 3 fase dengan kapasitas yang besar itu hanya diwakili oleh reaktansi. Kemudian yang terakhir untuk memodelkan beban. Di sini yang dikatakan beban ya bisa motor induksi, motor sinkron atau apapun ya yang komponen dasar, yang komponen utamanya motor ya. Misalkan pendingin udara atau kipas angin atau yang lain itu umumnya terdiri dari motor. Bisa juga pemanas dan penerangan. Kalau dulu pemanas itu identik dengan beban resistor. Penerangan awalnya identik dengan beban resistor. Tapi sekarang sudah bergeser, untuk penerangan itu menggunakan istilahnya beban non-linier serta motor-motor serempak. Di sini untuk tujuan analisis ada 3 cara untuk merepresentasikan beban. Yang pertama, kita representasikan beban dengan dayanya tetap. Jadi yang dikatakan daya tetap adalah daya aktif dan daya reaktif mempunyai harga yang tetap. Jadi daya aktifnya P-nya dan daya reaktifnya Q-nya itu dianggap tetap. Jadi nanti biasanya ada sebuah beban, kita udah tentukan berapa daya aktifnya atau daya nyatanya, berapa daya reaktifnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga direpresentasi beban dengan arus tetap, jadi arusnya yang tetap. Tapi jarang dipakai, biasanya di analisis aliran daya kita mengasumsikan ini. Jadi arusnya tetap, nanti kalau tegangannya berubah nanti dayanya juga ikut berubah. Karena yang dibuat tetap adalah arusnya, di mana arus sama dengan P min JQ dibagi V konjugate. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa merepresentasikan beban dengan impedansi tetap, yaitu Z sama dengan V kali I, V bagi I, atau V kuadrat dibagi P min JQ. Tapi umumnya untuk analisis aliran daya nanti biasanya beban direpresentasikan dengan daya tetap, yaitu daya aktifnya dan daya reaktifnya mempunyai harga yang tetap. Kemudian untuk modelnya ya, kalau dimodelkan dalam rangkaian pengganti ya terdiri dari resistor dan reaktansi atau
terdiri dari beban resistif yang mewakili beban aktif dan reaktansi yang mewakili daya reaktif atau yang mewakili beban reaktif. Oke, jadi dari model dari komponen sistem tenaga yaitu generator, kemudian saluran transmisi dan trafo, kemudian yang terakhir beban, itu nanti kita akan modelkan dalam bentuk rangkaian atau diagram impedansi. Oke, topik berikutnya adalah ini tentang diagram segaris. Ini ada tiga statement. Yang pertama, dengan menganggap bahwa sistem tiga fase dalam keadaan seimbang, analisis dapat dikerjakan dengan menggunakan rangkaian satu fase dengan saluran netral sebagai saluran kembalinya. Kemudian untuk statement yang kedua adalah untuk merepresentasikan suatu sistem tenaga listrik tiga fase, cukup digunakan diagram satu fase yang digambarkan dengan memakai simbol-simbol dan saluran netral diabaikan. Jadi nanti untuk merepresentasikan sistem kelistrikan, ya, sistem kelistrikan tiga fase itu cukup digambar dengan diagram satu fase dengan mengabaikan saluran netralnya. Kemudian statement yang ketiga adalah dengan diagram tersebut disebut diagram segaris atau one line diagram. Dan di sini di diagram segaris biasanya dilengkapi dengan data-data dari masing-masing komponen sistem tenaga listrik. Jadi kalau kita definisikan sebagai definisikan dengan bahasa bebas, diagram segaris adalah representasi suatu sistem tenaga listrik tiga fase yang digambarkan dengan menggunakan atau yang digambarkan dengan memakai simbol-simbol atau dengan tambahan dan saluran netralnya diabaikan. Jadi itu kalau kita mendengar kata diagram segaris atau one line diagram. Seperti apa? Misalkan ini simbol-simbolnya. Jadi simbol-simbolnya jika ini ada lingkarannya, maka kita langsung mempunyai pemahaman bahwa ini sebuah motor ya. Karena nanti bisa berfungsi sebagai pembangkit atau juga bisa berfungsi mengkonsumsi energi atau berfungsi sebagai generator ataupun sebagai motor. Makanya di istilahnya rotating mesin. Jadi mesin berputar. Mesin bisa generator, bisa motor. Kemudian kalau ada gambar ini, jadi kalau panjang kemudian ada garis, ya garisnya ini yang dikatakan bus atau nanti terminal ya, tempat berkumpulnya beberapa komponen. Kemudian ini kalau ada simbol ini berarti ini sebuah trafo ya. Sini dikatakan trafo 2 belitan. Kalau 3 belitan maka bisa seperti ini. Tapi umumnya dengan simbol trafo seperti ini kita sudah ini ya, kita terjemahkan bahwa itu sebuah trafo ya, karena nanti trafo bisa dibangun dari trafo satu fase ya, dengan melakukan ini kombinasi sistem
Penyambungannya bisa Y atau delta. Kemudian ini ada tanda segitiga atau Y itu untuk menyatakan jenis hubungan dari trafo ya. Jadi biasanya di sini misalkan ada trafo, di sisi sebelah kiri misalkan dia menggunakan hubungan delta, nanti kita beri tanda ini. Kalau di sisi kanan terhubung Y, nanti kita beri tanda seperti ini. Jadi segitiga dengan Y itu menggambarkan bagaimana hubungan dari sisi 1 dan sisi 2-nya. Kemudian bisa juga untuk Y bisa diketanahkan, bisa tidak diketanahkan. Kemudian untuk menggambarkan saluran transmisi cukup digambarkan garis. Kemudian kalau beban cukup digambarkan dengan anak panah. Jadi ini yang utama, sedangkan yang ini kalau mau digambarkan circuit breaker-nya, CB-nya, maka kita bikin kotak atau bisa ini, tapi biasanya yang dipakai adalah kotak. Sedangkan yang lain ini lebih cenderung nanti kalau kita membahas sistem proteksi. Tapi kita untuk analisis aliran daya, kita tidak membahas sistem proteksinya. Jadi hanya di sebelah kiri saja yang dipakai ya. Nanti yang kita sering pakai adalah yang bagian sebelah kiri. Itu untuk simbol-simbolnya. Misalkan ini contoh diagram segaris. Jadi dengan melihat ini kita udah tahu ya, bahwa ada 3 mesin. Ya. Karena kita tidak tahu 3 ini bisa generator, bisa motor. Ya. Tetapi karena ini udah ada keterangannya, berarti ini 1, 2, 3 ya, itu merupakan sebuah generator. Kemudian bagian ininya untuk generator ini nanti berguna pada saat menganalisis hubung singkat ya. Untuk menganalisis aliran daya ini tidak begitu dipakai. Informasi seperti apa generatornya, ini generatornya terhubung Y, kemudian diketanahkan menggunakan reaktansi. Kemudian gambar ini adalah sebuah circuit breaker. Ini sebuah trafo. Nah, kita kalau di single line, ya, kita tidak tahu trafonya apakah 2 belitan atau 3 belitan atau tersusun dari 3 trafo satu fase atau yang lainnya. Di di diagram segaris itu tidak muncul. Jadi kalau kita lihat ini di sisi ini berarti ada 2 pembangkit. Kemudian ini yang dikatakan bus atau terminal ya, atau koneksi, di mana dalam pembangkit itu ada 2 generator, 1, 2, dan ada beban di dalam pembangkit itu sendiri yang dikatakan beban A. Kemudian ada trafo ya, fungsi trafo biasanya kalau ada generator, kemudian ini ada saluran transmisi, garis diwakili oleh saluran transmisi, maka trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Karena tegangan pembangkit biasanya 20 kV, kalau ini 150 atau 6,6 kV ya, misalkan ini tertulis 6,6, tapi bisa juga nanti pembangkit 3 ini bukan 6,6 kV tapi 3,81 kV. Sehingga trafo ini berfungsi menaikkan tegangannya menjadi berapa? Sini nanti kita lihat karena kita harus memperhatikan hubungan Y dan delta dari
trafo itu sendiri. Kemudian setelah ini trafo 2 pasti fungsinya untuk kalau kita lihat dari sisi sini ya, dia menurunkan, tapi kalau kita lihat dari pembangkit 3 dia menaikkan tegangan juga. Yang jelas tegangan ini di transmisi harus sama. Kemudian ini beban. Oke, dengan menggambar yang sesimpel ini kita sudah bisa membaca ini ya Pak, sistem tenaga listrik yang ada. Ini sistem yang paling sederhana. Nanti kalau sistem Jawa Bali nanti akan kompleks. Dan menganalisisnya nanti sama saja untuk sistem yang sederhana maupun sistem yang kompleks, nanti menggunakan konsep yang sama. Kemudian kita lihat data-datanya. Misalkan ini transmisi, kita ingin tahu berapa. Di sini ada datanya bahwa reaktansinya adalah 17,4 ohm. Kemudian untuk bebannya berapa? Di sini sudah dijelaskan bebannya adalah beban A itu 15.000 kW, tegangannya 6,6 kV, kemudian power faktornya 0,9 lagging. Artinya bebannya induktif. Kemudian untuk beban 2 sudah ada lengkap datanya. Kemudian untuk generator juga sudah lengkap. Jadi kalau di generator itu datanya adalah daya, kemudian tegangan, baru yang terakhir reaktansi. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah di bagian trafo. Di sini ada penjelasan trafo 1 dan trafo 2 masing-masing terdiri dari 3 trafo 1 fase. Jadi ini ada 3 trafo, 1 fase digabung sehingga menjadi trafo 3 fase. Di sini informasi trafo 1 fasenya, ini dayanya adalah 10.000 kVA. Kemudian tegangannya 3,81 strip 38,1 kV. Kemudian reaktansinya adalah 14,52 ohm. Ini dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Jadi dari sisi sini, itu diukur tegangannya adalah 14,52 ohm. Karena nanti kalau lihat dari sisi rendah kan resistansinya beda kan, karena ada 2 lilitan. Jadi reaktansi sisi tegangan tinggi ya kan ada di saluran kami, maka sisi ini. Jadi kalau sisi ini kita lakukan pengukuran, maka reaktansinya adalah sebesar 14,52 ohm. Jadi di sini ada pernyataan bahwa 14,52 ohm itu kalau kita lihat dari sisi tegangan tingginya. Sekarang bagaimana untuk ini kan spek trafo 1 fase. Kalau ingin menjadikan spek trafo 3 fase, maka yang pertama untuk dayanya kita kalikan 3. Jadi kalau 10.000 berarti daya untuk trafo 1 itu ya, dayanya menjadi 30.000 kVA. Ini gampang untuk dayanya. Karena 1 trafo itu 10.000, kalau 3 trafo ya 30.000. Kemudian untuk tegangannya, nah, kita lihat ini tegangan Y. Yang ini ya, 3,81 itu adalah tegangan fase. Kalau dirubah menjadi tegangan ini juga yang ditulis adalah tegangan line to line.
Jadi kalau tegangan fasenya 3,81, kalau terhubung Y maka tegangannya di sisi ini, di sisi rendah menjadi akar 3 dikalikan 3,81. Atau nanti kalau dihitung adalah 6,6. Kemudian untuk sisi tegangan tinggi juga sama, karena terhubung Y menjadi akar 3 dari 38,1. Jadi kalau terhubung Y nanti ini data dari trafo satu fasenya dikalikan akar 3 untuk tegangannya. Tetapi jika terhubung delta, maka untuk sisi ini trafo 2, untuk sisi yang tegangan tingginya, berarti kita pakai ini. Berarti akar 3, 38,1 kV. Sedangkan untuk tegangan rendahnya kita tetap menggunakan ini. Tidak ada perkalian akar 3-nya. Kenapa? Karena untuk terhubung delta, tegangan fase dan tegangan antar saluran itu sama. Sehingga yang bagian sisi tegangan rendahnya adalah 3,81 kV. Nah, nanti sama dengan generator 3 juga tegangannya 3,81 kV. Kemudian untuk beban B pasti sama juga, pasti tegangannya adalah 3,81 kV. Jadi nanti kita hati-hati untuk menentukan ini ya, spek dari tegangannya, karena kalau dayanya tinggal dikalikan 3, kalau trafonya itu dibangun dari trafo satu fase. Hati-hati dilihat ini, hubungan Y-nya nanti dikalikan akar 3. Kalau dihubung delta, tidak dikalikan sama sekali. Dan ini ya, untuk trafo 1 biasanya nulisnya 3,81 strip 38,1. Jadi jangan berasumsikan di bagian yang pertama ini pasti 3,81. Dilihat ini berada di posisi mana? Ini kan berada di posisi saluran transmisi. Kalau saluran transmisi kan pasti di sisi tegangan tingginya. Jadi kalau lihat dari ini, lilitan ini kita tidak tahu mana yang di sisi tegangan tinggi dan mana yang di sisi tegangan rendah. Nanti disesuaikan dengan ini ya, beban atau komponen yang terhubung. Kalau yang terhubung generator ini kan 6,6. Maka pasti yang terhubung dengan generator pasti di sisi tegangan rendah, karena sisi tegangan rendah itu 3,81. Jadi harus hati-hati cara menulis speknya ya. Jangan harus ngikutin ini ya. Lihat ininya Pak, lihat posisi tegangan tinggi, tegangan rendahnya ada di posisi mana. Itu tentang diagram segaris, ya, cara membacanya. Kemudian dari diagram segaris, maka kita perlu menggambar diagram impedansi. Atau kita memodelkan komponen dari sistem tenaga ini dengan menggunakan rangkaian penggantinya. Cara menggambar diagram impedansi itu gampang. Dia tinggal digambar rangkaian penggantinya. Dikatakan di sini bahwa diagram impedansi dengan menggunakan rangkaian pengganti masing-masing komponen dan dari data yang diketahui sehingga diperoleh ini. Sekarang bagaimana menggambarnya? Kita lihat untuk ini ya, generator 1. Ini kan generator, kalau kita ganti dengan rangkaian penggantinya kan terdiri dari sumber tegangan dengan reaktansi. Kemudian untuk generator 2 juga sama, sumber tegangan dan reaktansi.
Kemudian untuk beban, ya, beban bisa kita gambar adalah R dan L, resistansi dan reaktansi. Dan semua terhubung secara paralel. Ini kan ini fasenya, meteranya kan nggak digambar kalau di diagram segaris. Maka ini meteranya kan ada di sini. Ini kan terhubung semua. Makanya ini terhubung paralel. Jadi ini generator 1, generator 2, dan beban. Kemudian ini ada trafo, kita wakilin oleh hanya reaktansi. Kemudian ini ada saluran transmisi, kita hanya wakilin oleh reaktansi. Kemudian ada trafo, kita wakilin oleh reaktansi. Jadi ini punyanya trafo 1, ini punyanya trafo 2. Dan ini punyanya saluran transmisi. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada generator dan ada beban. Generator kita wakilin oleh sumber tegangan dan reaktansi. Kemudian ada beban B, kita wakilin oleh resistansi dan reaktansi. Sudah selesai. Pada diagram segaris, netralnya tidak digambar kan, hanya digambar hanya satu baris saja, namanya disebut diagram segaris. Kalau kita menggunakan ini diagram impedansi, kita kan menggambar rangkaian penggantinya. Rangkaian pengganti tadi di awal bahwa rangkaian penggantinya adalah rangkaian satu fase, yaitu yang terdiri dari fase, ini bagian fasenya, dan yang bawah adalah bagian netralnya. Saya kira gampang untuk mentransformasikan dari diagram segaris menjadi diagram impedansi. Ini ada pernyataan bahwa beban A dan beban B dapat diabaikan. Nanti pada saat analisis ini biasanya tidak dimasukkan atau tidak ikut digambarkan dalam diagram impedansi. Kalau yang pertama, kita gambar lengkap. Kemudian yang kedua, perhitungan dilakukan dengan menyatakan semua besaran, tegangan, arus, dan impedansi terhadap salah satu sisi tegangan. Ini yang nanti akan menjadi ribet. Karena tegangan ini, trafo 1, sisi rendah, sisi kirimnya, sisi rendah dan sisi tingginya. Kemudian trafo 2, sisi rendah dan sisi tingginya bisa beda nanti tegangannya. Sehingga nanti untuk menggambarkan seperti reaktansi yang tadi, itu kan di trafo itu, di saluran transmisi itu kan sudah disebutkan 17,4 ohm, berarti di sisi tegangan tingginya. Trafonya juga di sisi tegangan tingginya sebesar 14,52. Oke, sekarang setelah kita bikin ini diagram impedansinya, maka nilai-nilainya kan harus ditentukan. Nah, pertanyaannya apakah nilai-nilai itu langsung dimasukkan? Nah, ini kan ada nilainya kan, ini 0, untuk generator 1 misalkan 0,655. Nah, langsung nanti dimasukkan di sini 0,655. Kemudian untuk generator 2 reaktansinya 1,31. Nanti kita tulis di sini 1,31. Itu tidak langsung seperti itu. Ya harus menggunakan dasar yang sama.
Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai impedansi pada diagram impedansi? Nah, di sini ada langkah yang pertama, kita harus menentukan daya dasar dan tegangan dasar pada setiap bagian tegangan. Di sistem ini kalau kita lihat kan ada tiga bagian tegangannya. Yang pertama di sisi generator 1, atau kita lihat tegangannya kan 6,6 kV. Kemudian untuk di saluran transmisi, ini bagian 2, kalau kita lihat tegangannya adalah 66 kV. Ini diperoleh dari akar 3 ya. Akar 3 dari tadi 38,1. Kalau dikalikan nanti ketemunya 66 kV. Kemudian bagian ketiga adalah di bagian generator 3, itu tegangannya adalah 3,81 kV. Oke, langkah pertama kita lakukan ya, daya dasarnya kita pilih berapa ya. Biasanya dipilih yang tertinggi dan yang membuat mudah kalau dihitung. Karena kita tahu di trafo ini kapasitasnya 30 kVA, maka kita pilih daya dasarnya 30.000 kVA. Jadi kalau satu sudah ditentukan, yang lainnya harus ngikut. Itu untuk tegangan. Jadi tidak boleh beda-beda dari semua bagian tegangan. Yang beda-beda adalah ini tegangannya. Tegangan di generator 6,6 kV, tegangan di saluran transmisi 66 kV, dan tegangan di generator 3 adalah 3,81 kV. Baru setelah itu kita menghitung impedansi dasarnya. Kalau ingin menghitung impedansi dasarnya kan tinggal ini tegangan kuadrat dibagi dayanya. Sehingga 6,6 kV kuadrat dibagi 30 menjadi 1,452. Kemudian untuk untuk di bagian 2 dengan cara yang sama ketemunya 145,2. Kemudian untuk di sisi tegangan di bagian ketiga yang ada generator 3-nya, kita hitung impedansi dasarnya sebesar 0,484. Sehingga kita hitung, ini ada generator 1, ada generator 2. Kita lihat untuk generator 1 itu 0,665 ya. Maka nanti 0,665 dibagi 1,452. Nanti kalau dihitung nanti ketemunya adalah sebesar 0,45. Jadi ini 0,45 itu diperoleh dari reaktansi dari generator 1 adalah 0,665 dibagi ini impedansi dasarnya dibagi 1,452. Jadi nanti kalau dihitung nanti ketemunya adalah 0,45. J-nya diperoleh dari mana, Kak? J karena ini komponennya reaktansi. Kenapa positif? Karena induktor. Seandainya kapasitor nanti menjadi minus J. Jadi ini nilai-nilai ini J 0,45 diperoleh dari membagi impedansi generator yang tadi di soal dibagi dengan impedansi dasarnya. Kemudian untuk generator 2 ketemunya J 0,90 itu diperoleh dengan membagi impedansi dari generator 2
dibagi dengan impedansi dasarnya. Impedansi dasarnya pakai yang ini, yang 1,452. Untuk yang lain juga sama. Misalkan ini ya untuk saluran transmisi ya kita lihat ya. Saluran transmisi di soal itu adalah 17,4. Maka nanti 17,4 nanti dibagi dengan impedansi dasarnya yaitu 145,2. Kemudian untuk trafo ya untuk trafo karena sama nilainya maka nilainya juga sama. J 0,1 ini J 0,1 diperoleh dari mana? Nah, lihat dari soal ya, dari soal itu ini dari soal adalah 14,5452 dinyatakan terhadap sisi tegangan tinggi. Maka nanti 14,52 nanti dibagi dengan sisi tegangan tingginya kan 66 kV. Berarti nanti dibagi dengan 145,2. Sehingga hasilnya 0,12. Jangan sampai salah membagi. Apalagi nanti menggunakan ini nilai di sisi rendah 1,452 jadinya jadi besar. Karena 14,5 itu kalau kita lihat dari sisi tegangan tinggi. Sisi tegangan tinggi adalah dari sisi ini 66 kV. Maka kita gunakan impedansi dasarnya adalah ini 145,2 ohm. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami untuk model sistem. Saya persilahkan kalau masih ada yang belum jelas. Sudah jelas semua? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Ini satu bagian lagi. Sekarang contoh yang kedua. Kalau yang tadi data-datanya dalam satuan ohm. Jadi bedanya itu. Contoh yang kedua sama, ini ada diagram segaris. Kita ingin menggambar diagram impedansinya. Kalau hanya menggambar diagram impedansi itu gampang. Tinggal menggambar rangkaian penggantinya saja untuk generator seperti apa, untuk trafo seperti apa, untuk saluran transmisi seperti apa, ya nanti tersusun sebuah diagram impedansi. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menentukan nilai dari komponen yang ada dalam diagram impedansi. Itu yang harus tepat, karena kalau itu tidak tepat nanti hasil analisisnya jadi tidak tepat. Oke. Perbedaan dari contoh yang pertama adalah di bagian ini, bahwa semua nilai reaktansinya itu dinyatakan dalam PU atau persen dengan PU sama. Sekarang nanti bagaimana cara merubahnya? Kalau tadi impedansinya itu dalam satuan ohm itu dirubah dengan dibagi dengan impedansi dasarnya, sehingga yang muncul ya di bagian ini satuannya udah PU. Karena impedansi sebenarnya dibagi impedansi dasar itu akan menjadi satuan PU. Ini juga udah satuan PU. Sekarang contoh yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau impedansinya sudah dalam satuan PU.
tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam diagram impedansinya. Oke, kalau pertama kita gambarkan saja untuk diagram impedansinya. Kalau digambarkan seperti ini. Ini ada generator, kemudian ada trafo, ada transmisi, ada trafo, ada motor, ada generator, ada motor 1, ada motor 2. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ini, menentukan nilai-nilai dari setiap reaktansi yang ada di dalam diagram impedansi. Oke, jadi kalau akan menggambar diagram impedansi itu gampang. Misalkan kita mulai dari sini ya. Ini generator, maka kita gambar misalkan ini netralnya. Ini titik netral. Ada generator, berarti kita wakilin oleh sumber tegangan dengan reaktansi misalnya. Kemudian ini ada titik K, kita beri titik K biar ketahuan. Kemudian di sini ada trafo, maka kita wakilin dengan reaktansi. Ini ada titik, kita beri nama L. Kemudian ada saluran transmisi, kita wakilin dengan reaktansi. Ini titik M. Kemudian ini ada trafo, kita wakilin dengan reaktansi titik N. Baru nanti ada motor, kan ada 2, berarti ada 2. Ini ada 2. Ya sama dengan yang tadi. Kalau menggambar diagram impedansi dari diagram segaris itu sangat mudah. Tinggal diterjemahkan perbagian saja, perbagian komponennya diterjemahkan, maka sudah langsung terbentuk. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menentukan nilai reaktansi dari generator 1, reaktansi dari trafo, reaktansi dari saluran transmisi. Ini tidak bisa langsung dimasukkan. Misalkan reaktansi trafo 10%, berarti nanti ini J0,1. Tidak bisa langsung seperti itu. Kita harus melakukan langkah-langkah yang sistematis. Kalau langsung dimasukkan, oh ini untuk motor 1 0,2, berarti ini J 0,2. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena ya, seperti yang kemarin, bahwa satuan PU 0,2 ini menggunakan dasarnya adalah dayanya 200 MVA, kemudian tegangannya adalah 13,2 kV. Untuk motor 2 juga sama, ini 0,2-nya antara motor 1 dengan motor 2 itu kan nggak sama. Kenapa? Karena daya dasarnya tidak sama. Tegangannya juga sama. Jadi 0,2, nilai 0,2 untuk motor 2 itu menggunakan dasarnya dayanya 100, tegangannya 13,2. Sedangkan nilai 0,2 untuk motor 1 itu menggunakan dasar dayanya 200, tegangannya adalah 13,2 kV. Sehingga terjemahnya beda, 0,2-nya motor 1 dengan 0,2-nya motor 2 itu tidak sama derajatnya karena menggunakan timbangan yang beda atau menggunakan daya dasar dan tegangan dasar yang berbeda. Untuk kasus ini, untuk motor ini menggunakan daya dasar yang berbeda. Jadi seperti itu. Apalagi nanti ini ya, di generator juga 0,2. Tapi ini menggunakan daya dasar 300, tegangan dasarnya 20 kV. Oke, langkahnya sama dengan yang tadi.
Yang pertama kita tentukan ini. Kita tentukan daya dasar dan tegangan dasar sistem. Kita pilah-pilah. Di sini hal yang kedua yang perlu kita lihat trafonya ya. Untuk trafo 1 itu adalah trafo 3 fase. Kenapa? Karena datanya udah jelas. 350 MVA, kemudian tegangannya 230 strip 20. Kemudian X-nya 10%. Di sini yang untuk trafo 2 adalah terdiri dari 3 trafo 1 fase. Sehingga dayanya otomatis ini jadi kalikan 3, 100 kalikan 3 jadi 300. Untuk tegangannya ini kan untuk trafo 1 fasenya adalah 127 strip 13,2. Nanti baru lihat dari sini. Kira-kira mana sisi tegangan tinggi? Tegangan tingginya kan di sini. Kenapa? Karena ini saluran transmisi. Sehingga nanti di bagian ini, baru nanti kita lihat trafo 1 fasenya yang tegangan tingginya mana? Yaitu 127. Nanti ini dikalikan akar 3. Akar 3 dari 127. Sedangkan untuk sisi tegangan rendah, karena ini terhubung delta, maka tetap sama. Yaitu 13,2 kV. Itu untuk spek dari trafo 2 adalah dayanya 300, tegangannya adalah akar 3, 127 kV, strip 13,2 kV. Nanti akan sama dengan tegangan dari motor, karena di sisi tegangan rendah trafo 2 terhubung dengan motor. Itu untuk menentukan spek dari trafo 2, karena dibangun dari trafo 1 fase. Ini sudah ditulis ya, rating trafo 2, rating dayanya 3 kalinya dari daya trafo 1 fase jadi 300. Rating tegangan line to line-nya di sisi tegangan tinggi adalah akar 3, 127. Kemudian untuk sisi tegangan rendah karena terhubung delta, maka tetap 13,2 kV atau 220 yang terhubung Y, 13,2 yang terhubung delta. Jadi ini adalah terjemahan dari ini ya, dari trafo 2 ini. Kita harus mencari ini. Rating tegangannya sama rating dayanya. Untuk trafo 1 tidak masalah karena trafo 1 adalah trafo 3 fase. Oke, yang pertama kita harus tentukan ya, seperti biasa, seperti yang contoh yang pertama kita tentukan daya dasarnya. Ini saya istilahkan daya dasar dari sistem. Di sini kan ada yang 300, ada yang 350. Maka dipilih 300. Kenapa dipilih 300? Agar mudah. Kalau dipilih 350 nanti menghitungnya jauh lebih sulit. Yang kedua, banyak komponen itu yang mempunyai speknya 300 ya. Misalkan trafo 2. Kemudian kita lihat hanya trafo 2 ya. Ya, trafo 2 dan generator. Jadi seperti itu. Jadi daya dasar itu biasanya kita mengambil patokan yang ini, biasanya dari generator. Atau mencari nilai yang nanti mudah pada saat melakukan perhitungan. Tapi intinya bebas, mau 300, mau 350, boleh-boleh saja. Kemudian yang untuk tegangan dasar, ini
ini hanya satu bagian saja yang boleh ditentukan. Misalkan ini kita menentukan tegangan dasarnya sama dengan tegangan generator. Maka tegangan dasarnya di bagian yang pertama adalah 20 kV. Kemudian untuk saluran transmisi, ya, untuk sisi sini, ya, kita jangan langsung menggunakan spek dari trafo 1. Karena trafo 1 itu 20, 230. Oke. Nah, karena kebetulan tegangan dasar dari bagian yang pertama dengan tegangan dari trafo sama, maka otomatis di sisi saluran transmisi, karena ini trafo, kalau di sisi tegangan rendah diberi 20 kV, maka di sisi tegangan tinggi akan muncul tegangan sebesar 230. Jadi untuk tegangan dasar di sisi 2 itu diperoleh seperti itu nilainya, 230. Baru setelah itu kita lanjutkan ke trafo 2. Trafo 2 adalah speknya ini 220/13,2. Tetapi karena di bagian 2 itu tegangan dasarnya 230, maka kita berpikirnya seperti ini. Jadi seolah-olah trafo 2 itu diberi tegangan 230. Nanti berapa yang keluar di sisi tegangan rendahnya? Kalau di spek dari trafo 2 itu kalau sisi tegangannya diberi tegangan 220, maka keluar tegangannya 13,2. Sekarang kalau diberi 230, jadi pakai perbandingan saja. Jadi tegangan tinggi 320 ya, dibagi dengan tegangan tinggi dari spek trafo 220 nanti akan sama dengan X ini di sisi rendah dibagi dengan 13,2. Jadi ini spek dari trafo, ini tegangan yang diberikan atau tegangan yang di bagian 2, di bagian sisi transmisinya. Ya. Jadi kalau kita hitung maka X-nya itu akan ketemu 13,8. Jadi ini. Jadi 13,8 diperoleh dari sini. Jadi perbandingan tegangannya. Oke, langkah pertama sudah kita selesaikan adalah menentukan tegangan dasar dan daya dasar untuk setiap bagian, karena ini ada 3 bagian. 3 bagian tegangannya. Jadi kalau kita pilah-pilah, ini tegangan bagian generator, tegangan bagian transmisi, kemudian ada trafo lagi, dan tegangan bagian motor. Di mana tegangan bagian generator 20 kV ini dipilih. Karena seperti pertemuan sebelumnya bahwa daya dasar dan tegangan dasar bisa dipilih secara bebas. Jadi kenapa ini dipilih 20, ini dipilih 30? Ya paling gampang kita mengikuti daya dasar dan tegangan dasar dari generator. Untuk bagian satu saja yang boleh dipilih. Kemudian untuk daya satu kali dipilih maka dipakai untuk semua bagian. Jadi begini 300 maka semuanya ini 300, ini 300. Nah, untuk tegangan dasarnya nanti ngikutin ini perbandingan dari trafo yang ada. Nah, kebetulan ini pada bagian 2 spek trafonya adalah ini trafo 1 speknya adalah 230/20. Jadi kalau diberi tegangan 20 maka akan keluar 230.
Jadi di generator, di sisi generator diberi tegangan 20 kV, maka akan keluar 230. Ya, langsung muncul. Nah, tetapi untuk trafo 2, nah, ini diberi tegangan 230, maka yang keluar berapa? Kalau dari spek diberi tegangan 220, akan keluar tegangan 13,2. Kalau tegangannya lebih tinggi, 230, maka tegangannya yang keluar adalah 13,8. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah karena ini komponennya udah dalam satuan PU, maka ini sebetulnya tidak dipakai. Ini tidak perlu dihitung. Oh, kalau bagian 2 perlu dihitung karena ini Pak, ada data saluran yang dalam satuan ohm. Untuk yang lainnya, kalau udah satuannya dalam satuan PU, kita tidak memerlukan data ini. Yang diperlukan adalah ya kita menyesuaikan impedansinya. Atau kita merubah nilai impedansi setiap komponen dengan menggunakan daya dasar dan tegangan dasar yang baru yang sudah kita peroleh sebelumnya. Baru nanti kita mulai dari trafo 1. Trafo 1 tegangannya kan sudah tidak mengalami masalah. Yang berubah adalah dayanya. Maka kita sesuaikan. Trafo 1 daya dasarnya 300, daya sebenarnya 350. Reaktansinya awalnya 0,1. Sehingga kita rubah menjadi, kalau kita hitung ketemu 0,0857. Untuk trafo 2, tegangan dasarnya udah sama, daya dasarnya udah sama kan? Daya dasarnya 300, daya dari trafo 2 tadi sudah kita hitung 300. Yang berbeda adalah tegangan dasar dengan tegangan dari trafo. Pada saat menentukan ini, pada saat menentukan reaktansinya 10%. Pada saat menentukan 10% menggunakan tegangan dasar 13,2 kV. Padahal tegangan dasarnya adalah tegangan dasar sistem adalah 13,8. Sehingga kita dilakukan penyesuaian nilai impedansinya 0,1 dikalikan 13,2 dibagi 13,8 dikuadratkan. Sehingga ketemunya adalah 0,0915. Untuk motor, nah ini semuanya tidak sama, kita sesuaikan. Ini daya sistem, ini tegangan sistem. Atau ini daya dasar sistem, ini tegangan dasar sistem. Ini tegangan dasar motor, atau ini spek dari motor, dayanya 200, tegangannya 13,2. Baru dihitung ketemunya 0,2745. Sedangkan untuk motor 2 adalah 0,5490. Kemudian untuk impedansi, maka kita perlu daya dasar. Kenapa kita perlu impedansi dasar? Kenapa? Karena nilai impedansinya kita lihat lagi di soal. Impedansinya adalah 64 km. Panjangnya 64 km, kemudian reaktansinya 0,2. Sehingga kalau kita hitung setengah kali 64 adalah 32 ohm. Nanti 32 ohm nanti dibagi ini dengan 17, dibagi dengan 176,33.
Jadi ini ya, jadi 32 ohm dibagi dengan impedansi dasarnya sehingga ketemunya adalah 0,1815 per unit. Baru dari perhitungan nilai impedansi berdasarkan tegangan dasar dan daya dasar yang baru, maka akhirnya kita mendapatkan ini. Jadi ini tetap karena tegangan dasar dan daya dasar sistem sama dengan tegangan dasar dan daya dasar dari generator. Sedangkan yang lain ini hasil perhitungan untuk saluran untuk trafo, untuk saluran transmisi, untuk trafo, dan untuk motor. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Oke, saya persilahkan kalau masih ada yang belum jelas untuk ditanyakan sebelum kita akhiri. Sudah tidak ada pertanyaan? Nah, berarti udah bisa, Anda bisa melakukan analisis. Oke, sebagai ini nanti silakan Anda lakukan perhitungannya. Jadi ini perintahnya gambarkan diagram impedansi dalam PU pada diagram segaris seperti di bawah ini. Jadi ini diagram segarisnya. Kemudian ini data-data dari tiap generator dan trafo. Kemudian untuk saluran transmisinya sudah ada di sini. Jadi Anda tinggal menghitung, tinggal membuat diagram impedansinya dan menentukan nilai-nilai reaktansi dari setiap ini, reaktansi dalam diagram impedansinya. Oke, jelas ininya tugasnya nanti dikumpulkan di MMP ya. Anda udah nanti bisa hasil kerjaannya nanti kalau menggunakan kertas silakan dikerjakan, kemudian difoto, kemudian dijadikan PDF dan nanti diupload di MMP ya. Oke, kira-kira